Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Ari Mahendra dengan NIM akhir 28 dan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Septian Dewi dengan NIM akhir 30. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Samkhya Darsana dengan dosen pengampu Nilo Purnamaswari Pranuanti SAG MPD. Adapun beberapa topik pembahasan pada kali ini yaitu pertama pengertian Samkhya Darsana, yang kedua nilai-nilai pendidikan Samkhya Darsana, dan yang ketiga implementasi Samkhya Darsana. Baik, materi pertama yaitu pengertian Samkhya Darsana. Samkhya Darsana merupakan sistem filsafat yang didirikan oleh Rsi Kapila. Kata Samkhya sendiri terdiri dari dua kata, yakni Sam yang artinya bersama-sama dan Kya yang artinya bilangan. Jadi, Samkhya artinya susunan bilangan. Kata Samkhya juga berarti pengetahuan yang sempurna. Dimaksud adalah filsafat tentang sesuatu yang memberikan pelajaran untuk mengenal diri sendiri secara metafisik. Ajaran Samkhya disebut realitis, dualis, dan pluralisme. Yang pertama disebut realitis. Mengapa disebut realitis? Karena mengakui realitas dunia ini yang bebas dari roh. Yang kedua disebut dualis karena prinsip perajarannya ada dua, realitas yang berdiri sendiri namun saling berdiri sendiri dan saling bertentangan, namun dapat dipadukan, yaitu pulse dan prakriti. Yang ketiga disebut pluralisme karena mengajarkan bahwa purusha itu beranak sekali. Sumber pokok dari ajaran Samkhya adalah Samkhya Sutra atau sering disebut juga Samkhya Parawacana Sutra. Sebuah karya Maharshi Kapila. Ajaran pokok dari Samkhya adalah adanya dua realitas asasi, yaitu purusha dan prakriti, atau asas kewajiban dan asas. Purusha merupakan jenis kesadaran tertinggi. Samkhya menyebut purusha sama dengan roh atau jiwa. Purusha bersifat asanga atau tak terikat dan merupakan kesadaran yang meresapi segala dan abadi. Prakriti dari akar kata pra yang artinya sebelum dan kri yang artinya membuat. Prakriti artinya sebelum membuat. Sebelum penciptaan, yang merupakan prinsip awal dari segala sesuatu. Prakriti adalah asas jasmani dari alam semesta yang sangat luas, kompleks, dan terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah. Prakriti atau asas bendani adalah sebab pertama alam semesta, yang terdiri dari unsur-unsur kebendaan dan kejiwaan atau psikologis, yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Menurut ajaran Samkhya ada tiga sumber pengetahuan yang benar, yaitu yang pertama prayaksa atau pengamatan langsung. Prayaksa ini dibagi menjadi dua, yakni nirwakalpa atau pengamatan yang tidak ditentukan, dan sarwika kalpa, pengamatan yang ditentukan. Adapun bagian yang kedua yaitu anumana, pengamatan melalui penyimpulan, dan yang ketiga ada sabda atau pengamatan melalui penyaksian. Dari yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Komang Septiana Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ari. Di sini saya akan membawakan materi yang kedua, yakni nilai-nilai pengetahuan yang didapat dari filsafat Samkhya Darsana. Yang pertama yaitu nilai epistemologi. Dalam nilai epistemologi terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama prayaksa pramana, yaitu pengetahuan melalui observasi, yang dimana pengetahuan itu dipandang benar bila pengenalan terhadap objek itu pasti dan benar melalui penelusuran budi. Yang kedua ada anumana pramana, yaitu pengetahuan yang didapat yakni atas dasar penyimpulan dari sebuah pengamatan. Yang ketiga ada sabda pramana, ialah pernyataan dari yang kuasa dan memberikan pengetahuan terhadap suatu objek yang tidak dapat diketahui atas dasar pengetahuan, pengamatan, dan penarikan kesimpulan.
Selanjutnya, secara metafisika, Samkhya Darsana memiliki nilai-nilai pengetahuan. Yang pertama, unsur suara menimbulkan akasa. Yang kedua, unsur suara raba menimbulkan bayu. Yang ketiga, unsur suara raba warna melahirkan agni. Yang keempat, unsur suara raba warna rasa melahirkan apa. Dan yang terakhir, unsur suara raba warna rasa bau melahirkan pratiwi atau tanah. Selanjutnya, nilai iktika dalam Samkhya Darsana. Yang pertama, Samkhya menganjurkan agar seseorang dapat mengendalikan pikiran yang jahat dan mengarahkannya kepada pikiran-pikiran yang baik. Yang kedua, kekuatan pikiran hendaklah dijaga agar dapat dikendalikan ke arah yang baik dan benar. Yang ketiga, kesucian bagi seseorang adalah jika orang tersebut dapat melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang berpangkat pada avidya, astika, raga, dvesa, dan abhinivesa. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu implementasi dari filsafat Samkhya Darsana di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita mampu menahan sifat satwa, raja, dan tamas kita. Yang kedua, kita mampu mengendalikan ego atau pribadi diri yang dikendalikan oleh 5 organ pengetahuan atau dalam agama Hindu disebut dengan panca bundindriya, yaitu yang pertama telinga yang disebut dengan srodendriya, yang kedua penciuman atau hidung yang disebut dengan granindriya, yang ketiga ada lidah yang disebut dengan jihwendriya, yang keempat ada mata yang disebut dengan caksudriya, dan yang kelima ada kulit yang disebut dengan twagindriya. Yang ketiga, kita mampu mencapai kebahagiaan dengan melepaskan rasa susah dan sakit yang kita rasakan. Yang keempat, kita mampu melakukan meditasi karena hakikat roh itu memerlukan latihan kerohanian dan renungan kebatinan. Yang terakhir yaitu kita hendaknya dapat mengendalikan pikiran yang jahat ke arah pikiran yang baik dan benar. Sekian yang dapat saya paparkan, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, Septiana, terima kasih atas pemaparan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Samkhya berasal dari dua kata yaitu sam dan kya. Sam diartikan sebagai bersama-sama dan kya diartikan sebagai bilangan. Kata samkhya juga berarti pengetahuan yang sempurna. Yang dimaksud adalah filsafat tentang sesuatu yang memberikan pelajaran untuk mengenal diri sendiri secara metafisik. Samkhya memiliki 3 sifat yang mendalam yaitu realistis, dualis, pluralistis. Sistem ajaran Samkhya dicetuskan oleh Maharshi Kapila. Ajaran Samkhya secara metafisik mengemukakan pokok-pokok ajaran Purusha, Prakriti, Triguna, penciptaan alam semesta, dan ateistik. Tujuan akhir dari Samkhya adalah untuk mencapai sebuah kelepasan. Jalan untuk mencapai kelepasan adalah melalui pengetahuan yang benar, latihan kerohanian, serta terus-menerus. Adapun sumber referensi yang kami gunakan yaitu dari buku filsafat Hindu yang berjudul Nawa Darsana. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata dari presentasi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.